apa? Novel. Berita tentang ya kayak teknologi gitu, Pak. Terus salah Novel ya Mas agak Diki? suka novel. Alasannya itu kalau di saya diberitahu orang tua saya itu kalau Stiki itu dari dulu itu terkenal apa namanya itu tentang teknik informatikanya, Pak. Tentang informatikanya. Nah, Anda kok masuk MI malah? Itu salah satu alasan saya masuk ke sini. Oh, biar cepat dapat kerja ya. Kalau MI kan identik D3 cepat dapat kerja kalau lulus ya. Kalau TI-nya kan S1. Ya, Pak. Ini agak Iya. delay ya. Agak delay. Oke, enggak apa-apa. Lanjut sekarang ke bawah ada Mbak Helga. Oke, terima kasih Mas Andi. Ya, perkenalkan nama saya Helga Sarmawati, asal dari Pandaan, Pandaan Pak, ya. Pasuruan. Terus dari asal sekolah dari SMA 1 Purwosari. SMA 1 Purwosari, Gaden ya. Iya, Pak. Hobinya fotografi, Wah, Pak. fotografi kok gak masuk di kafe aja kok malah MI. Oh, enggak apa-apa. Terus alasan masuk Stiki ingin belajar IT. Mantap. Di sini tinggal di mana? Saya di kos, Pak. Saya di mana? Di Tidar. Tapi rumahnya Pandaan ya? Ya. Saya dulu S1 PP, Mbak, dari Gaden itu ke Malang 4 tahun PP. Oke, Pandaan mana sama? Arah daerah Wunutnya, Pak. Oh, Wunut ya, jauh ya. Belok kanan apa belok kiri kalau dari sini? Yang kanan, Pak. Oh, kanan. Iya, saya tahu daerah situ. Oke, terima kasih Mbak Helda. Lanjut sekarang ke Mas Fahmi Rizaldi. Ya, Pak. Nama saya Fahmi Rizaldi. Agak keras suaranya, Mas. Ya, Pak. Nama saya Fahmi Rizaldi. Asal sekolah SMK 5 Malang. Oke. Jurusan RPL. Wah, ini pinter bikin aplikasi berarti ya, web juga. Alasan masuk Stiki ingin mendalami lebih lanjut, Pak. Kan sudah dalam ilmunya. Ya, belum, Pak. Oh, belum. Terus hobinya apa? Hobinya olahraga. Apa? Olahraga. Olahraga apa? Main bola, futsal. Oh, futsal. Ikut SFC. Ini kebetulan SFC enggak pernah juara. Ini batch sering juara, SFC-nya belum pernah juara. Siapa tahu Mas masuk nanti juara. Ya. Hah? Enggak ikut SFC? Masih belum, Pak. Iya, itu UKM di Stiki futsal. Ya minta tolong lah Mas dibawa pialanya nanti kalau Mas masuk gitu kan. Iya, Pak. Ya 1 atau 2 kan lumayan. Ya minta tolong Mas ya. Oke. Terima kasih Mas Fahmi. Lanjut ke Mas Satrio Wicaksono. Ya Pak, perkenalkan nama saya Satrio Wicaksono, asal Malang, asal sekolah SMK 6 Malang, jurusan RPL. Hobi saya olahraga. Olahraga apa? Renang, Pak. Wih, renang. Mantap tuh. Pernah ikut kejuaraan? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Oke. Terus di sini tinggal di mana? Saya tinggal di Malang, Pak. Di mana? Di Malang. Iya, maksud saya Malang mana? Saujajar. Oh, Saujajar. Ya lumayan lah. Ya. Oke. Terus alasan masuk Stiki? Ingin perdalam ilmu lagi sih, Pak. Ya sama kayak Mas Fahmi tadi ya.
Iya, Padahal ilmunya sudah dalam gitu ya. Ya temennya diajari juga gitu kalau ada ilmu yang perlu diajarkan. siap Pak. Oke, terima kasih Mas Satrio Wicaksono. Oke. Selanjutnya ada Mas Sendra Rosin. Iya Pak, perkenalkan nama saya Sandra Rozina Rizky. Saya asal Malang. Dulu saya di SMK 8 Malang. Dekatnya terminal ya. Ya, Jurusan apa? jurusan TKJ Pak. Wah, bisa ngerimping kayak Pak Febri berarti. Oh, iya, Dulu ujian apa nasionalnya apa? Disuruh ngapain? Nggak ada ujian nasional ya? ada. Nggak ada ya? Nggak ada praktek berarti? Ada Pak. Install OS? Bikin web di Linux? Enggak? Ya bikin di Linux gitu Pak. Oke. Hobinya apa? Jadinya main game Pak. Game apa? PUBG Pak. PUBG, Angel, Miramar. Di mana teman? Angel Pak. Oh, Angel. Ya wis kapan-kapan mabar gitu. Ya, Enggak usah sungkan ya, kita kayak teman gitu aja. Oke, terus alasan masuk Stiki? ya memperdalam. Memperdalam ilmu. Iya, Memperdalam ilmu apa enggak keterima di SMPTN? Oke, ya sudah, terima kasih. Lanjut Mas, ya. Terima kasih Ya. Mas Indra. Sekarang lanjut ke, wah ini kok udah ada orangnya nih. Kita panggil dulu ya. Oh ini double ya Mas Satrio Wicaksono ini kayaknya. Iya Pak, tadi mic-nya rusak Pak. Oke, lanjut ke Mas Andi Rahmadani. Iya Pak, siap. Nama saya Kameranya enggak bisa ya? udah bisa Pak, lagi ganti kamera Pak, lagi on the way kameranya. Ya wes enggak apa-apa, ini pakai emoticon kode aja ini avatarnya. Nanti saya ganti. Nama saya Andi Ramadhani, bisa dipanggil dan asal sekolah dulu SMA 1 Negeri 1 Bulawang, jurusan IPA. Terus hobi saya suka nulis novel Pak, tapi nggak pernah diterbitin. Wih, mantap ya guys. Ya, dicoba terus siapa tahu nanti terbit gitu. Iya. Terus alasan untuk masuk ke Stiki, alasan utamanya sih untuk mengembangkan skill saya Pak, untuk bisa bersaing di dunia kerja Pak. Dan untuk sepadan sama yang lain juga Pak, saat bersaing di dunia kerja nanti. Seperti itu Pak. Oke, bagus. Terus di sini tinggal di mana? Saya tinggal di Bulawang Pak. Wah, PP jauh. Iya Pak. Tapi kalau daring kan enggak PP. Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Andi. Lanjut Baik. sekarang ke Mas Muhammad Juhdiasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Juhdiasmi. Asal sekolah Pondok Pesantren Mojokerto. Wow, jauh itu. Terus Rumah saya di Pacet Mojokerto. Hobi saya menggambar. wih, gambar apa? Menggambar apa? Pemandangan. Pemandangan. Masuk di kafe mantep sebenarnya ya. Ada 2 orang tadi ya. Fotografi sama menggambar. Terus alasan masuk Stiki apa kok? MI malah. Alasan saya kebetulan kakak saya suka komputer. Saya pengen ikut juga. Kakak suka komputer. Kuliah kakak? Iya. Sudah lulus. Di mana? Lulusan Brawijaya. Oh, mantap. Kok Anda nggak ke Brawijaya? Gagal.
Oh, gabung. SNMPTN. Oke. Terima kasih Mas Muhammad Juhdi Yasmi. Sekarang lanjut ke Mas Aji Satrio ya. Iya Pak, Aji Satria Pak. Oh Satria ya, maaf. Perkenalkan, nama saya Aji Satria Anggara. Asal sekolah saya dari SMKN 4 Bandung. Hobi saya Bandung, Jawa menonton. Barat? Ya, dari jauh. Bandung. Sebentar. Kok tahu sticky Samen? Searching di internet Pak. Oh, searching di internet. Apa yang Anda ketikkan? Sekolah yang komputernya bagus itu Pak di Malang itu. Sekolah yang komputernya bagus gitu ya. Munculnya sticky. Ya, munculnya Wah, sticky. mantap. Terus akhirnya saya ke Malang, terus hobi saya menonton. Alasan masuk sticky karena tadi Pak itu searching itu. Nah, hobinya tadi menonton apa? Kalau sekarang sih saya senangnya nonton WandaVision Pak. Terus di sini kos atau gimana? Tinggal sama kakek. Daerah mana? Di Arjosari Pak. Wah, ya, lumayan jauh. Nah, bisa bahasa Jawa Samen? Nggak bisa. Oh, Samean itu Anda ya. Maaf kalau enggak paham tadi. Oh, ya. Samean itu Anda. Oke, terima kasih Mas Aji Satria. Siapa? Selanjutnya ada Mas Arif. Ya, kenalkan, nama saya Arif Surya Firmansyah, asal SMK Negeri 4 Malang, jurusan desain grafis. Mantap. Hobi saya menggambar, sepak bola. Itu. Mantap. Alasan masuk sticky? Pengen belajar IT sama pengen belajar ke web design juga itu sih Pak. Ya bagus. Ya, tinggal dikembangkan ya. Oke, terima kasih Mas Arif. Lanjut ke Mas Maulana. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Maulana Izhar Musadak. Saya dari SMK PGRI 3 Malang, Telogomas. Jurusan TKJ. TKJ ya. Untuk tempat tinggal saya di Malang, Pak. Daerah mana? Telogomas. Karangbesuki, dekat Stiki, Pak. Dekat ya. Iya. Terus alasan masuk Stiki? Melanjutkan sama memperdalam ilmu komputer, Pak. Wih, mantap. Oke, good. Terima kasih Mas Maulana. Iya, Pak. Kita lanjut ke Mas siapa nih? Ke Mbak ya, ke Mbak Silvia. Iya Pak, saya. On cam bisa? Bisa, tapi enggak apa-apa ya Pak, di jalan masih. Iya, enggak apa-apa. Santai aja hari ini kita. Ya, perkenalkan nama saya Sylvia. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 3 Blitar. Blitar ya? Ya. Hobi saya main basket, Pak. Anak band? Ya. Beasiswa? Iya. Terus? Alasan masuk Stiki berarti karena beasiswa itu ya? Oke, terputus sepertinya. Oke, kita tunggu, masih join. Oke, hari ini kita santai ya, sambil ngopi, enggak apa-apa. Oke, kita tunggu, masih join.
Oke, masih request join. Oke, left sekarang. Kita lanjutkan aja ya. Untuk mempersingkat waktu, lanjut ke ini Mbak atau Mas ya? Julian. Halo, Julian? Ada orang? Iya, Pak. Apa saya bilang ke foto? On cam bisa? Laki-laki apa perempuan nih? Nggak bisa. Laki-laki. Oke. Tinggal di rumah saya di Badut. Candi Badut. Iya. Hobi saya sepak bola. Ya. Ya, alasan masuk tinggi? Gagal SBMPTN. Wah, ini jujur ya. Lebih baik jujur gini. Oke, karena lag kita lanjut aja Mas ya. Terima kasih Mas Julian. Saya nggak tahu saya yang delay atau teman-teman yang delay. Oke, next ke Mas Hasan. Baik Pak. On cam bisa? Nggak bisa Pak, error. Nggak bisa. Baik, nama saya Sana Sekari. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 8 Malang. Lulusan TKJ. TKJ sama kayak Mas tadi ya, tapi jurusannya beda. Iya. Alasan saya masuk Stiki menambah ilmu Pak. Oke, rumahnya di mana? Di Pandanwangi. Pandanwangi. Daerah mana tuh? Blimbing Pak. Oh, Blimbing ya. Oke, dekat. Oke, terima kasih Mas Hasan. Lanjut ke Mas siapa ini? NRP 023. Siapa ini namanya? Belakangnya 023. Iya, Pak. Silakan perkenalan diri. Nama saya Muhammad Jidan Fauzi, asal sekolah dari SMK Negeri 4 Malang. Hobi saya game sama baca buku. Lalu alasan saya masuk Stiki adalah untuk menambah ilmu. Oke, main game apa? Valorant Pak sama Fortnite. Wih, ini SMK 4 Malang kayaknya banyak tadi ya, ada 3 ya. Saya dari Kenal? jurusan RPL Pak. Oh iya, RPL juga tadi kayaknya temannya. Kenal apa enggak? Tadi Pak. Yang paling banyak SMKN 4 Malang sama 8 ya. Oke. Terima kasih Mas Muhammad Jidat. Lanjut ke NRP yang belakangnya 024. Ya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Nasor dari SMK Negeri 1 Kepanjen. Wajahnya agak kelihatan gitu, nah biar kalau di jalan ketemu kan enak. Oh, Mas Nasor. Hobi saya main game Pak. Woi, game apa? PUBG. Woi, PUBG. Wah, mabar nih bertiga sama Mas yang tadi. Oke, terus? Tempat tinggal saya di Kepanjen. Panjen ya, lumayan jauh kalau misalnya nanti luring. Oke, alasan masuk Stiki? Ingin menambah ilmu IT. Ilmu IT dulu dari SMA apa SMK? SMK TKJ. Oh ya, ya masih nyambung lah.
Oke. Terima kasih Mas Nasor. Oke, kita lanjut ke Mas dengan NRP 025. 025 belakangnya. Halo, 025. Kosong 25 UW dah. Sudah, Pak. Oh, sudah tadi ya. Oh, sorry. Iya. Mungkin ada yang belum? Ada yang belum perkenalan? Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan mencari ketua kelas. Ya. Nah, kira-kira siapa yang mau jadi ketua kelas ya di kelas saya ini? Mas Maulana? Angkat tangan tadi ya? Enggak? Ada yang mau jadi ketua kelas di kelas saya? Enggak ada? Kalau enggak ada, kita random aja ya. Oke. Ini Pak Febri akan share screen. Layarnya Pak Febri kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kita random aja. Ada kandidat nggak? Mbak ketikkan di sini. Kalau enggak ada kandidat, Pak Febri yang milih nih. Coba tadi ada Helga ya, Helga. Terus Jose ya, Jose. Terus yang belakangnya 09 siapa ini namanya? Maulana. Maulana Iza. Maulana. Oke, satu lagi ada saran? Coba Arif ya. Arif. Ini kalau nanti jadi ketua siap nggak siap ya harus mau ya jadi ketua ya, ketua kelas. Oke? Oke? Mana suaranya? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, tugasnya ketua apa sih gitu ya? Kok pada gak mau? Padahal gampang tugasnya. Ya, tugasnya itu nanti membantu saya untuk merekap mahasiswa setiap pertemuan, merekap di sini ya. Yang nggak hadir siapa? Di meeting ini yang nggak hadir siapa? Tapi ngisi presensi di belajar. Wah, kurang ajar itu ya. Ya. Dia ngisi presensi di belajar, tapi di sini nggak hadir. Nah, minta tolong nanti dicatat yang nggak hadir di sini. Nanti saya cocokkan sama data yang di belajar. Itu yang pertama. Jadi nanti dikirimkan ke saya melalui email. Email saya taruh di chat sini ya. febry ya. @sticky.ac.id. Nah, minta tolong dikirimkan ke saya. Ya, per hari ini yang nggak hadir siapa. Nanti saya cocokkan sama data di belajar. Itu yang pertama. Yang kedua nanti
minta tolong Pak Febri dikirimi email semua mahasiswa di kelas ini ya. Jadi nanti ketika Pak Febri membuat room atau menjadwalkan room, teman-teman saya invite melalui email. Nah, gitu ya. Itu tugas ketua yang kedua. Yang ketiga nanti kan kita bentuk kelompok tuh. Ya. Minta tolong ketua untuk mencatat atau screenshot ya. Atau membackup lah. Nanti kelompoknya siapa saja gitu ya. Anggotanya siapa saja dan ada berapa. Nah, minta tolong di backup. Kemudian yang keempat, kalau misalnya Pak Febri tidak hadir gitu ya, karena beberapa alasan sakit dan sebagainya misalnya, ya siapa tahu nanti saya akan mengkontak ketua, gitu ya. Nanti ketua menginformasikan ke grup. Kemudian kalau misalnya ada mahasiswa yang bermasalah, biasanya yang saya kontak dulu itu ketua. Nah, minta tolong ditanyakan kenapa, misalnya kok nggak mengerjakan tugas, atau nggak ikut UTS, nggak ikut UAS. Dan nanti komunikasi sama saya, ketua ya. Oke, kurang lebih tugasnya seperti itu. Nanti juga ada tugas tambahan, yang kemungkinan ya bisa aja ndadak gitu ya. Ya semoga aja ndak ada. Oke, kita coba tekan randomize ya. Nah, ini nanti yang nomor 1 akan jadi ketua dan tidak bisa digantikan. Dan ketua wajib hadir terus karena tiap pertemuan harus merekap mahasiswa yang tidak hadir. Jadi wajib hadir. Ya. Saya klik randomize ya. 1, 2, 4. Oke, selamat untuk Mas Maulana ya. Mas Maulana menjadi ketua. Ya tadi kan sudah angkat tangan tadi. Padahal nggak angkat tangan ya. Oke, siap jadi ketua ya Mas Maulana? Insyaallah siap, Pak. Ya, bantu saya. Nah, biasanya kalau jadi ketua itu di kelas saya enak. Kalau nilai akhirnya B+, itu jadi A, teman-teman. Nah, kalau nilainya C+, jadi B. Kalau nilainya B, jadi B+. Kalau nilainya A, jadi E gitu ya, nggak lulus ya. Kan nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Jadi ketika si ketua ini dapat nilai A di mata kuliah saya yang ini, ketika ngambil lagi di semester depan mata kuliah yang lain, kemudian dia dapat B+, maka otomatis dapat A. Oke, jadi jangan iri ya, karena tugasnya ketua memang berat, harus hadir setiap hari dan merekap itu semua. Oke, gitu ya Mas Maulana. Minta tolong hari ini dicatat yang nggak hadir siapa, dikirim ke email saya. Emailnya ada di chat ya. Iya, siap. Oke, kalau misalnya si ketua nggak hadir ya, nanti ada wakilnya Mbak Helga. Jadi Mbak Helga ini sebagai wakil ketua. Berarti kalau misalnya Mas Maulana ini pernah nggak hadir, maka nilainya akan saya berikan ke Mbak Helga. Tapi kalau Mas Maulana hadir terus, ya Mbak Helga nggak dapat poin. Karena kan nggak bekerja. Oke. Kalau misalnya Mas Maulana sama Mbak Helga nggak hadir, lanjut ke Mas Jose. Mas Jose berarti wakil dari wakil ketua. Wah, gimana itu? Wakil dari wakil ketua. Ya minta tolong di backup. Berarti Mas Arif ini bukan siapa-siapa ya, hiraukan saja. Oke, apakah dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Ketua, wakil ketua? Jelas ya? Sudah, Pak, sudah jelas. Oke, kalau jelas kita bentuk kelompok ya. Kita ada 20 mahasiswa kalau tidak salah. Nah, ini kelompoknya teman-teman tidak bisa milih. Saya drawing ya, saya drawing random kayak tadi. Nggak apa-apa ya. Ini nggak bisa diganti kalau sudah diklik gitu ya. Nggak mau exchange anggota ini nggak pernah mengerjakan, nggak bisa diganti. Nah, kalau nggak pernah mengerjakan ya wih nilainya 0, nggak bisa diganti. Ini sampai akhir pertemuan ya.
sampai UAS, nggak bisa diganti, ya wis itu kelompok Anda. Oke? Oke. Kita ambil data dulu ya, kita ambil data dulu dari Sakti. Kita ekspor. Kalau saya lihat ada 20 mahasiswa di Sakti. Karena 20 mahasiswa berarti kita bagi menjadi 5 kelompok saja ya teman-teman. Satu kelompok berarti berisi 4 mahasiswa. Oke, mungkin bisa diperiksa dulu teman-teman, apakah namanya sudah masuk di sini. Kalau belum, minta tolong disampaikan, nanti gak dapat kelompok. Layar saya kelihatan apa enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Anda cross check ya, apakah nama teman-teman sudah masuk di sini? Kok saya lihat itu NRP 14, 16 enggak ada. (20) juga enggak ada. Di semester 1 ada yang cuti, Pak. Oh gitu. Berarti ini sudah fix ya? Sudah, Pak. Kalau sudah, saya kopas nih. Saya kopas, kita drawing ya. Pakai wheel aja. Hah? Oh, ini sudah saya inputkan ini, kayak takut salah, saya hapus lagi. Oke, sudah saya paste. Oke, minta tolong di cross check lagi ya teman-teman namanya. Kalau tidak ada, minta tolong disampaikan ke saya. Gimana? Sudah masuk semua namanya? Sudah, Pak. Ya? Oke. Kalau sudah, saya setting number of group 5 tadi ya, jumlah kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Balance gender distribution enggak usah. Ya. Kita enggak perlu gender-genderan ya. Oke. Kemudian kita langsung drawing aja ya. Saya klik start. Oke, ini enggak bisa dirubah setelah muncul hasilnya. 1, 2, 5. Oke, good. Ya, di kelompok 1 ada Mas Aji, Muhammad Nasor, Muhammad Juldi Yasmi, Mbak Helga. Di kelompok 2 ada Mas Satrio, Mbak Sylvia, ada Mas Luis, ada Mas Andi. Di kelompok 3 ada Mas Hendra, Mas Muhrida, Fahmi, sama Yulian. Di kelompok 4 ada Fadina, Mas Yose, Feriandra, Maulana. Di kelompok 5 ada Mas Hasan, Arif, Andi, Paris, sama Muhammad Jidan Fauzi. Oke, minta tolong ketua ini di screenshot, ditaruh di grup kita biar tidak hilang. Iya Pak, siap. Sudah Pak. Ya. Kenapa kok kita bentuk kelompok gitu? Karena beberapa tugas ada yang harus dikerjakan secara berkelompok, ada yang individu teman-teman. Oke. Kalau misalnya ada mahasiswa di dalam kelompok tersebut tidak ikut mengerjakan tugas, enggak usah ditulis namanya. Ya, enggak usah ditulis. Beban itu. Kalau ditulis ya dia dapat poin. Kalau nggak ditulis ya nggak dapat, kan dia nggak mengerjakan. Oke,
Oke. Terus ini saya stop presenting. Kemudian untuk nilai, ya, presentase nilai, teman-teman saya beri kebebasan untuk memberikan pendapat gitu ya, memberikan pendapat atau voting nilai gitu ya, secara musyawarah. Karena pada dasarnya di sticky secara default untuk nilai itu biasanya UAS 50%, UTS 30%, tugas 20%, teman-teman. Ya. Dengan asumsi nilai tugas tidak boleh lebih besar daripada nilai UTS dan nilai UTS tidak boleh lebih besar daripada nilai UAS. Oke. Untuk votingnya teman-teman bisa mengunjungi link ini yang ada di chat. Silakan dipilih mau yang mana gitu ya. Dan itu kalau sudah fix maka tidak bisa dirubah. Ya. Silakan diisi nama NRP sama pilihannya ya. Terserah mau pilih yang mana. Pak, saya ingin bertanya, Pak. UTS sama UAS itu ujiannya dalam bentuk presentasi atau tugas kayak esai gitu Pak atau pilihan ganda gitu Pak? Tulis semua. Sistem. Tulis baik, semua. Pak. Ini saya tampilkan ya, biar teman-teman lihat komposisi votingnya seperti apa. Silakan dipilih sendiri ya. Di pilihan pertama ada UAS 50%, UTS 30%, tugas 20%. Pilihan kedua UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, kehadiran 10%. Pilihan ketiga UAS 35%, UTS 33%, dan tugas 32%. Pilihan keempat silakan ditentukan sendiri. Oke. Silakan diisi. Oke, ini live ya. Votingnya live. Quick count ini, quick count. Oke, tidak ada dusta di antara kita, tidak ada settingan ya. Oke, masih berimbang. Silakan diisi, teman-teman. Masih 12 mahasiswa ini yang mengisi.
Ayo yang merasa belum mengisi, di sini kelihatan loh. Minta tolong diisi teman-teman. Jangan golput ya. Oke, kurang 5 lagi. Presentase nilai ini sangat berpengaruh pada nilai akhir teman-teman. Jadi wajib ngisi ya. Yuk, yang belum siapa? Pak, isinya gimana, Pak? Ini di chat ini. Kelihatan nggak? Ada link di sini. Anda klik, kemudian Anda isi. Gimana? Bisa? Muncul lah. Yang mana, Pak? Ada dua yang mana? Ini loh di chat yang ada di Google Meet itu loh. Kan ada link tuh. Nah, sama klik. Kemudian Anda isi. Gimana Mas Julian, bisa? Apa? Ya, tak tunggu. Gimana Mas Julian? Bisa Anda? Bisa, Pak. Oke, kayaknya sudah ini. Oke. Sudah ya? Yang lainnya kayaknya enggak ada. Kalau dilihat dari sini, minta tolong speakernya dimatikan, mic-nya. Mas Julian. Nah, terima kasih. Oke, kita cross check di sini. Ada 62,5% itu memilih UAS 40%, UTS 30%, tugas 20%, kehadiran 10% ya. Berarti yang kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Oke, sepakat semua ya? Sepakat ya? Sepakat, Pak. Oke, minta tolong ketua dicatat ya. Takutnya Pak Febri lupa gitu ya. Atau di screenshot lah ya. Ditaruh di grup ya, sama di komputer sampean biar enggak hilang. Iya, Pak, siap. Oke, kabari kalau sudah ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita cross check belajar ya. Kita cross check belajar.
Saya sudah unggah silabus sebenarnya teman-teman di belajar. Bisa teman-teman lihat ya. Kalau di sistem operasi ini kita belajar konsepnya ya teman-teman. Baru kalau prakteknya di praktikum sistem operasi. Kalau kita lihat belajarnya, dan di sana ada silabus, semoga kelihatan ya, tulisannya memang agak kecil. Itu yang kita pelajari konsep-konsep ya teman-teman. Konsep-konsep. Walaupun di sini tulisannya TI, tapi kurang lebih isinya sama MI. Oke. Ya kita belajar definisi ya, sejarahnya sistem operasi, ya. Kemudian proses di dalam sistem operasi, ya. Penjadwalan proses ya. Ini banyak banget algoritmanya di penjadwalan proses. Ada round robin, berprioritas atau priority, deadlock, starvation ya, kemudian manajemen memori, virtual memory, swapping, back replacement ya, NRU, FIFO, second change, paging ya, media penyimpanan ya, descheduling ya, metode blocking ya, file system, FAT16, FAT32, NTFS, ET4, sama implementasi teori biasanya menginstal Linux ya. Oke, ini tidak berlaku karena kita tadi sudah voting ya teman-teman, tidak berlaku. Oke, ini nanti di rencana asesmen akan saya isi. UAS-nya berapa tadi, UTS-nya berapa, tugasnya, kehadiran berapa. Kalau butuh referensi ini, ya, kalau mau baca-baca terkait sistem operasi, bisa baca di sini ya teman-teman. Ini sudah saya share materinya. Oke, silakan dibaca ya. Terus ini Pak Febri punya challenge sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman bisa membuat sistem operasi sendiri atau remastering sistem operasi sama ISO-nya ya, ISO-nya, maka teman-teman nilainya auto A. Nggak usah ikut UAS. Ya, nggak usah ikut UTS. Kalau misalnya bisa sebelum UTS ya, bisa membuat Linux atau remastering Linux plus ISO. Enak kan? Itu kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa ISO-nya ya, cuma bisa remastering tok, itu nggak usah UAS. Ya. Jadi nilai UAS-nya otomatis 80. Nah, enak toh? Terus untuk membuktikan bahwa teman-teman bisa membuat Linux atau remastering Linux, minta tolong dibuatkan videonya dan diunggah di YouTube. Di channelnya teman-teman. Nanti linknya di-share ke Pak Febri akan cross-check. Beneran bisa atau enggak. Jadi, kalau misalnya teman-teman bisa buat Linux plus ISO, ISO itu yang buat installnya nanti, itu berarti enggak usah ujian, auto A wis, termasuk UTS-nya kalau sebelum UTS. Ya. Tapi kalau enggak bisa buat ISO, cuma remastering aja atau buat Linux aja, tanpa bisa diinstal, berarti untuk UAS-nya nilainya 80 lah minimal. 80 itu A. Berarti tidak usah ikut UAS. Oke. Ada yang mau disampaikan sampai sini? Kalau perintah-perintah dasar Linux nanti akan diajari di praktikum ya teman-teman. Mungkin anak TKJ sudah diajari ya dulu waktu SMK, tinggal mengulang aja. Kalau temannya tidak bisa ya diajari. Terus software yang dibutuhkan apa saja gitu ya.
VirtualBox teman-teman, yang harus teman-teman install di laptop teman-teman, VirtualBox atau virtual machine. Ya, download aja di Google. Kalau praktikum nanti ada ISO Ubuntu teman-teman ya. Ya boleh download sendiri atau minta ke asisten. Yang ngajar praktikum bukan saya tapi asisten saya. Nah, nanti teman-teman akan diajari caranya menginstal Linux, tapi tidak langsung di komputer teman-teman, pakai virtual machine atau VirtualBox software ya. Jadi takutnya kalau langsung diinstal di laptop teman-teman ya harus double booting. Kalau nggak double booting berarti Windows-nya hilang, kan diganti Linux. Oke. Ya silakan di-download sama diinstal. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau enggak ada, lanjut ke publish nilai. Untuk nilai biasanya saya publish ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nilainya gitu ya. Nilai tugas, UTS. Kita transparan aja ya. Soalnya dia belajar sama Sakti masih belum ada sistem untuk melihat nilai. Jadi saya buatkan sendiri di website saya, webriekp.com. Biasanya saya buatkan gitu ya. Kita transparan. Contohnya ini ya. Kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini. Ini kelihatan nggak ya layarnya Pak Febri? Terlihat Pak. Kelihatan Pak. Kita transparan aja. Ya, teman-teman bisa lihat nilai UTS, nilai tugas gitu ya. Kalau UAS nggak bisa karena langsung muncul di Sakti biasanya. Jadi kalau misalnya nilai tugasnya jelek, berapa ya jelek ya? Ya misalnya jelek lah, 40 misalnya ya. Itu teman-teman bisa protes. Loh Pak, saya mengerjakan terus, kok nilainya jelek? Ya, nanti kita cross check salahnya di mana gitu ya. Atau mungkin nilainya terlalu bagus. Pak, nilai saya kok 220 tugasnya, kan maksimal 100. Ya terserah saya. Terserah saya. Ini berarti perfect ini tugasnya, lebih dari perfect ya. Itu terserah saya. Mau saya turunkan lah? Ya enggak apa-apa, saya turunkan gitu jadi 50 karena nilai tugasnya terlalu bagus. Jadi gitu ya, kalau protes jangan cuma pas nilainya jelek, pas nilainya bagus protes. Saya enggak pernah mengerjakan Pak, kok nilainya bagus. Minta tolong lah Pak 0. Ya enggak apa-apa gitu ya. Bisa. Atau pas nilai UTS-nya jelek ya. Enggak apa-apa, protes saja, nanti kita cross check salahnya di mana. Pak, saya nyontek loh UTS kok dapat nilai bagus misalnya. Minta tolong Pak dikurangi. Oh bisa, bisa dikurangi. Bisa. Nah kalau 0 ini biasanya nggak ikut ujian teman-teman. Kalau tugas 0 juga enggak pernah mengerjakan tugas. Kita transparan aja. Nah saran saya ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman enggak bisa ikut UTS karena sakit gitu ya atau alasan tertentu, izinlah ke saya. Saya kasih toleransi, nanti ikut ujian susulan. Jangan diam-diam saja gitu ya. Saya kan nggak tahu masalahnya apa. Saya nggak bisa ngasih toleransi kalau teman-teman nggak ngechat saya gitu ya. Nah, kalau diam ya 0 ini, kan nggak ikut ujian. Kalau misalnya nilai UTS-nya 0 ya, nilai tugasnya bagus, misalnya 100, nilai UAS-nya 100, teman-teman tetap nggak lulus, ya. Minimal ada isinya lah, minimal. Atau mungkin nilai tugasnya 0 ya, nilai UTS-nya 100, UAS-nya 100, tetap nggak lulus teman-teman, ya, nggak lulus. Alangkah baiknya ada isinya, tetap nggak lulus. Apalagi kalau UAS-nya 0, ya. UTS-nya 100, tugasnya 100, tetap nggak lulus. Alangkah baiknya ada isinya semua, ya, tugas, UAS sama UTS. Lebih baik begini teman-teman ya, UTS-nya 39, tugasnya 90, ya UAS-nya ada isinya gitu ya, nah, masih dapat B.
Kalau seperti ini enggak lulus. UTS-nya 0, tugasnya bagus 85E. Karena di sistem bacanya begitu, teman-teman. Kalau ada yang kosong salah satu, tetap enggak lulus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Kalau semisal nilai UTS-nya jelek, itu masih ada remedi atau gimana, Pak? Nah, biasanya sebelum UTS itu saya bagi-bagi nilai. Jadi biasanya di kita pengajaran ngasih materi, ada kuis. Nah, kalau bisa jawab, nilai UTS-nya saya naikkan. Nah, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya satu kelas nilai UTS-nya jelek, nah, ya sudah kita remedi bareng-bareng. Tapi kalau yang jelek cuma dikit ya enggak ada remedi. Tinggal Anda tingkatkan aja poinnya ketika ada pertemuan dan ada kuis. Oke? Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, terjawab ya tadi ya. Terus pertemuan kita apakah selalu lewat Zoom, Pak? Lewat Google Meet, Pak? Nggak mesti ya, nggak mesti. Nah, bisa saja nanti nggak video conference. Langsung dia belajar, ada tugas, ya. Atau mungkin live YouTube gitu ya. Nggak mesti. Tapi Anda persiapkan software-software seperti Google Meet gitu ya. Kalau lewat mobile misalnya ya, nggak apa-apa lewat handphone. Yang penting ini kameranya on. Nggak masalah, yang penting bisa ngikuti. Terus Zoom, ya Anda install. Atau YouTube ya. Sama belajar ini pastikan bisa dibuka di web browser teman-teman. Belajar. Oke, jadi pertemuan kita tidak mesti video conference. Nanti akan saya infokan di grup WA ya. Oke, silabus tadi sudah. Terus rules tidak masuk ya. Kalau tadi misalnya tidak ikut ujian UTS atau UAS, bolehlah izin ya. Nanti saya kasih toleransi. Dengan asumsi izinnya masuk akal ya teman-teman. Kalau izinnya, Pak saya tidak bisa ikut UTS karena mau kencan gitu ya sama pacar. Apaan nggak jelas, ya kan? Nggak saya kasih izin. Kalau sakit, bolehlah nanti ditunjukkan surat sakitnya, ya, surat dokternya. Kalau tidak ada surat dokter, bolehlah ditunjukkan kwitansi pembelian obat di apotek. Oh, enggak ada Pak semuanya. Ya minta tolong difotokan apakah teman-teman beneran sakit atau enggak. Ya cobalah foto, minta tolong ke ortunya. Atau ortunya telepon saya gitu ya. Masalah. Ortu saya jauh Pak. Saya di kos sendirian. Ya sudah selfie aja enggak apa-apa. Atau video conference sama saya. Enggak masalah, kita sama-sama enak. Yang penting kalau pas sakit, apalagi kalau sakit diare jangan pas di WC ya, video conference kan enggak enak. Nah, yang masuk akal aja gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya ada hajatan di keluarga atau adiknya khitanan, sunat gitu ya, enggak masalah izin, yang penting ada buktinya ya. Anda fotokan gitu ya, atau orang tua telepon saya, enggak masalah. Kalau pas adiknya sunat ya hajatannya yang difoto, jangan pas adiknya dipotong baru Anda foto itu, jangan ya. Hajatannya, acaranya. Oke. Kemudian kalau disuruh nganterin orang tua misalnya ke bandara atau mau terlambat masuk karena nganterin ke pasar enggak masalah ya. Karena kita berbakti pada orang tua itu bagus ya, ada pahala. Enggak masalah, saya kasih toleransi. Atau mungkin ini kalau misalnya kuliahnya tiba-tiba ya dirubah jadi luring gitu ya misalnya, terlambat karena ban bocor, enggak masalah, yang penting ada buktinya. Tapi kayaknya nggak mungkin luring. Terus apa lagi ya?
yang diperbolehkan. Oh iya, tugas mungkin karena ikut kompetisi gitu ya, ada tugas atau tugas dari perusahaan karena kuliah sambil bekerja, nggak apa-apa. Yang penting ada surat tugasnya. Atau jadi panitia, ya, nggak apa-apa. Yang penting ada SK panitia sama tugasnya apa nanti di sana, nggak apa-apa. Terus izin karena apa lagi ya? Karena apa lagi biasanya teman-teman? Ngurus SIM, Pak. Enggak boleh ya ngurus SIM ya. Ada yang izin karena ngurus SIM gitu ya. Besok kan bisa. Ya. Terus apa lagi ya? Pak, saya izin karena mau narik, Pak. Narik maksudnya Gojek ya. Ada yang Gojek juga. Ya kuliah dulu lah, nantilah nariknya ya. Minta tolong. Enggak apa-apa, kuliah dulu aja. Atau kuliah sambil narik gitu ya. Ya enggak apa-apa, asalkan bisa fokus. Oke, apa lagi? Kalau di pertengahan video conference Wi-Fi-nya trouble bagaimana, Pak? Ya enggak apa-apa, usahakan nanti enggak trouble join lagi. Baik, Pak. Apalagi ya, kalau enggak ada paketan, wah ini agak susah memang ya, karena enggak semuanya ada uang untuk beli paketan gitu ya. Ya agak susah. Tadi kan kehadiran itu masuk ke penilaian ya teman-teman. Kalau enggak ada paketan enggak bisa join, berarti kan enggak masuk artinya. Berarti poinnya turun di kehadiran. Ya mau nggak mau harus diusahakan ada paketan. Atau ke Sticky teman-teman, kan ada wifi-nya tuh, izin. Nggak apa-apa kalau untuk kuliah. Kalau nggak mau ke Sticky, ke warnet lah. Apalagi ya? Oke, kayaknya udah saya sampaikan semua juga. Untuk ujiannya tulis ya, baik itu UTS atau UAS. Nanti diunggah di belajar gitu ya. Karena diunggah di belajar dan ujiannya itu enggak real time ya. Berarti open anything. Open book boleh ya kan. Open Google boleh, open anything. Yang penting jangan kerjasama sama teman. Nanti jawabannya sama. Ya. Kalau sama biasanya saya kurangi nilainya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini teman-teman. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ke saya atau ada yang kurang jelas sebelum kelasnya saya akhiri. Pak, saya izin bertanya. Iya. Nanti apa ada lagi praktikum? Kita nanti apa ada praktikum di di kampus, Pak? Kalau saya lihat jadwalnya itu praktikumnya di kampus memang di lab. Coba Anda lihat jadwal Anda. Tulisannya luring apa daring? Kalau enggak salah luring, Pak. Jadi nanti kita ke kampus gitu, Pak ya, praktikum. Iya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi mungkin? Praktikum mulai kapan, Pak? Gimana? Siapa tadi yang tanya? Saya, Pak. Praktikumnya mulai kapan? Praktikumnya mulai kapan? Iya. Iya. Suaranya kecil soalnya. Kalau saya lihat di jadwal sini tertulis
tanggal 22 Maret. Jadi nanti enggak ya? Gimana? Nanti enggak. Nanti, ini 22 Maret. Sekarang kan masih belum. Ya. Oke? Ada lagi? Iya, kalau misalnya saya enggak bisa luring praktikum gimana Pak? Saya enggak diizinkan sama orang tua saya. Nah, kemarin kalau enggak salah itu sudah di-share ya di grup WA MI angkatan teman-teman prosedurnya untuk mengurus surat itu. Dan kalau misalnya enggak diizini sama orang tua, nanti seperti apa? Kemungkinan akan mengerjakan di rumah ya. Tugas-tugasnya itu. Kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan ke Kaprodi ya teman-teman. Atau menghubungi saya biar saya kasih toleransi. Kalau teman-teman cuma diem aja, nah ini kok enggak pernah hadir. Saya kan nggak tahu, enggak pernah hadir karena nggak diizini orang tua. Saya enggak tahu. Kalau teman-teman izin ke saya kan saya tahu. Mungkin saya nanti bisa bantu. Paham ya teman-teman ya? Soalnya Pak Febri bukan dukun yang tahu masalah teman-teman gitu ya. Jadi santai aja, anggap saja Pak Febri ini teman-teman gitu ya. Apa-apa curhat aja. Nggak bisa ikut UTS karena apa, nggak bisa ikut UAS karena apa, nggak bisa ikut luring karena apa. Jangan tiba-tiba menghilang gitu ya, muncul setelah UAS. Ada yang seperti itu teman-teman. Lah, nilainya kosong semua ya. Muncul setelah UAS. Nah Pak Febri harus ngapain? Kan sudah selesai kuliahnya. Ngasih toleransi kan nggak mungkin. Sudah terlalu parah, nggak bisa. Mending datang di awal gitu ya. Kan bisa diperbaiki. Daripada datang di akhir ya nggak bisa diperbaiki. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, enggak ada ya. Kalau enggak ada, terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi di belajar, teman-teman ya. Nah, biasanya terakhir, kalau pertemuannya hari ini ya berarti hari ini jam 23.55 terakhir. Anda cross check di belajar. Ya. Yang ini teman-teman, saya tunjukkan biar enggak salah. Oke, saya share screen. Pastikan setiap pertemuan mengisi presensi ya teman-teman. Nah ini ya. Pak, saya lupa ngisi presensi gitu ya. Padahal saya video conference hadir. Ya sudahlah, saya kasih toleransi, saya bukakan presensinya, Anda isi. Ya. Tapi kalau misalnya, Pak, saya sudah ngisi presensi di sini, tapi saya nggak hadir video conference. Ya nggak hadir berarti, Mas. Kan nggak bisa diulang video conference-nya. Berarti saya tulis nggak hadir. Berarti Anda kehilangan poin di kehadiran. Tadi kan masuk penilaian kehadirannya. Oke, jadi selain ikut video conference, teman-teman juga harus mengisi presensi ini. Oke, silakan diisi terakhir hari ini jam 23.55. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, terima kasih atas kehadirannya. Sampai bertemu 2 minggu lagi. Minggu depan libur kalau tidak salah, tanggal merah. Benar ya? Oke, 2 minggu lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman boleh meninggalkan Google Meet. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.